Matur nuwun saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, Ustadz Ustadzah, jamaah Khatmil Quran Juz'an fil Usbu SMK Negeri 5 Surabaya. Yang saya cintai, saya banggakan anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 5 Surabaya yang juga anggota Juz'an fil Usbu siswa. Ini Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, yang pertama yang perlu saya sampaikan, ngaji haid itu banyak istilah yang harus jenengan pahami, yang mungkin nanti akan sangat membingungkan kalau karena tidak terbiasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kajian ini mungkin ada hal yang tidak sama dengan beberapa buku haid yang banyak ditulis yang beredar di pasaran. Yang pertama, saya akan mengabaikan muqtadah, istilah muqtadah. Ada istilah muqtadah, ada istilah mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu perempuan yang baru pertama kali haid, itu mubtadi'ah namanya. Nanti di kajian kita namanya mubtadi'ah. Kalau muqtadah itu adalah orang yang sudah pernah haid dan pernah suci. Pernah haid, pernah suci namanya muqtadah. Ada tamyiz, ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah, ada mubtadi'ah mumayyizah, ada ghairu mumayyizah, ada muqtadah mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Tamyiz di sini adalah orang yang bisa membedakan darah, atau orang yang ingat tentang haidnya, keluarnya kapan, berapa hari, berhentinya kapan, dan sebagainya. Nanti ada di dalamnya, ada dalam makalah ini, presentasi ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti yang berbeda dengan kita umumnya yang saya sampaikan di awal, adat haid, ya, adatul haid, kebiasaan haid yang dialami perempuan. Ini yang akan kita jadikan acuan nantinya. Bukan istilah-istilah yang lain yang itu sangat membingungkan. Meskipun tetap nanti akan saya sampaikan, tetapi dalam pertemuan singkat ini saya ingin memberikan rumus yang simple, mudah gitu. Dalam waktu 30 menit jenengan punya gambaran besar, gambaran umum bahwa ngitung haid itu seperti itu, memahami haid itu seperti itu gitu. Meskipun akan saya rinci, tafsirnya akan saya sampaikan. Dan banyak lagi sebenarnya perbedaan-perbedaan. Jadi intinya saya tidak mungkin bisa menyampaikan 1 tahun, 2 tahun ngaji kitab ini dalam waktu 3 jam atau bahkan tidak sampai 3 jam ya. Saya lewati aja ini karena saya diklat kemarin di pesantren. Pertama ini rumus haid. Rumus haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara berkala. Perempuan gitu, ini saya lupa nulis perempuannya. Kalau laki-laki keluar darah namanya bukan haid. Perempuan dari rahim perempuan secara berkala melalui kemaluan dengan syarat 1, usianya 9 tahun. Kalau ngomong fikih, ngomong tahun dalam fikih harus langsung dihubungkan pemahamannya langsung hijriah. Kalau ngomong fikih, ini saya sering kalau saya ngaji sama anak-anak, kalau saya ngomong tahun, pemaham langsung pahamnya hijriah. Jangan ngomong tahun pahamnya masehi. Jadi kalau saya ngomong tahun, ngomong bulan, jenengan acuannya kalender hijriah. Jangan ngomong Januari, Februari, Maret, April, tapi hijriah. Kenapa? Karena hitungan hijriah dan masehi itu selisih 11 hari, kan, setiap tahun. Lah kalau anak usia 9 tahun tinggal ngalikan 11 kali 9 berapa? 99, 3 bulan. Dalam hitungan hijriah, anak itu harusnya hari ini sudah 9 tahun, tetapi kalau masehi masih kurang 3 bulan. Harusnya haidnya sudah dihitung haid, kalau masehi dihitung belum haid, ya kan? Maka akan fatal. Akan fatal. Maka kalau ngomong tahun, ngomong bulan, ngomong hitungan waktu ngaji fikih itu harus mindsetnya harus langsung hijriah. Jangan mindset masehi. Artinya apa? Kalau jenengan punya anak atau jenengan sendiri ngitung yang kaitannya dengan bulan tahun, dengan ibadah, sing fikih, mindsetnya harus hijriah. Harus hijriah.
Dikatakan darah haid kalau darah itu keluar pada perempuan yang usianya minimal 9 tahun hijriah. Kalau ada darah keluar pada perempuan, anak perempuan usianya belum 9 tahun, bukan dikatakan darah haid. Satu masih satu, itu rumus yang pertama. Meskipun darah itu warnanya, baunya seperti haid, tapi bukan dikatakan haid. Di dalam qaul yang muktamad, penjelasan di kitab Kasyifatus saja, 9 tahun ini lebih rincinya 9 tahun kurang 16 hari. Ya, tidak 9 tahun tepat. Misalnya lahirnya hari ini tanggal 6 Rabiul Awal, maka dikatakan darah itu keluar sebagai haid bukan pas tepat 6 Rabiul Awal ini, tetapi 16 hari yang lalu sudah dikatakan sah sebagai darah haid. 9 tahun kurang 16 hari. Kenapa ada patokan 16 hari? Karena haid itu maksimalnya 15 hari, suci itu minimalnya 15 hari. Maka toleransi haidnya dipatok pada angka 16 hari, 15 hari toleransi ditambah 1 harinya. Ya, diingat-ingat itu 9 tahun kurang 16 hari ya anak-anak sekalian. Sampai eling-eling siswi-siswi ini juga yang laki-laki. Saya sering mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Sering saya diklat haid di kampus atau di di pesantren. Itu laki-laki itu rata-rata ngomong, "Lah apa lanang kok belajar haid? Sing haid lah wong wedok. Wong lanang gak melu haid lho." Ya napa sampean niku? Teng Quran niku jelas dalile ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perempuan-perempuannya. Perempuan-perempuannya di situ ya termasuk istrinya, ibunya kalau kemudian ayahnya sudah meninggal, adiknya, anaknya, pokoknya menjadi tanggungannya. Ketika ibadahnya itu yang kaitannya dengan haid itu kacau, maka yang nanggung dosa juga laki-laki itu. Maka akan sangat fatal kalau kemudian seorang suami, seorang laki-laki tidak paham tentang haid, istrinya juga tidak paham tentang haid. Ibadahnya kacau, sholatnya belum tentu benar. Karena begini, perempuan itu kalau haid, sholat tidak menjadi pahala, malah menjadi dosa. Sholatnya tidak menjadi wajib, malah menjadi haram. Kalau kemudian dia menyangka darah yang keluar itu bukan haid, padahal itu hakikatnya haid, maka dosa, tidak malah pahala. Ini kan bisa menjadi kacau kalau kemudian sampai seumur hidup. Jadi 9 tahun kurang 16 hari. Ini patokan pertama. Yang kedua, darah itu dikatakan haid kalau keluarnya 24 jam dalam rentang 15 hari. Ini yang sering salah difahami. Sering saya tanya itu haid itu minimal berapa lama? Sehari semalam Ustaz. Sehari semalam kuwi opo ngitunge? Mbok kira metu esuk sampai pendak esuk ngono. Ya semaput wong wedok metu sehari semalam. Metu mancur kayak keran ngono nggih. Jadi dalam rentang 24 jam dalam rentang 15 hari. Tidak 24 jam itu dihitung sehari itu saja, tidak. Dalam rentang 15 hari. Kalau 15 hari ini, misalnya hari pertama keluar 2 jam. Nanti ada diary haid yang saya contohkan di sini. Hari ini katakan hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam 10 katakan. Jam 10 keluar haid ditulis. Dikasih tanda plus atau minus gitu, terserah dengan kesepakatan seperti apa pemahamannya. Tanggal, jam, harinya lengkap ditulis keluar. Nanti cek lagi, katakan waktu sholat zuhur jam 12 atau jam 1 dicek. Oh ternyata masih keluar. Dicek lagi asar atau nanti ketika mandi sore itu ternyata masih keluar. Dicek lagi ketika nanti mau tidur setelah isya itu. Oh ternyata mampet jam 9 malam itu mampet. Ditulis di diary itu. Harinya sama, tanggalnya sama, jam 9 malam tidak keluar darah. Ditulis. Berarti kalau keluar jam 10 baru dilihat jam 9 tadi mampet, dihitung berapa jam itu.
11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 jam. Ditulis hari pertama 11 jam keluar darah. Itu dihitung tuh tiap hari dalam rentang 15 hari ini. Kalau dalam 15 hari ini jumlahnya sudah 24 jam, maka darah itu dikatakan haid. Kalau dalam 15 hari ini ternyata jumlah akumulasi jamnya tidak sampai 24 jam, meskipun 15 hari, tidak dikatakan haid. Sedina mek metu sak jam tok, sak jam sampai 15 dina, berarti kan cuma 15 jam. Maka darah yang keluar selama 15 hari itu bukan haid. Ya, bukan haid. Akumulasinya harus ketemu 24 jam dalam 15 hari. Kalau lebih dari ini maka juga bukan haid. Oke, bukan haid. Ini yang harus difahami. Nanti saya jelaskan di dalamnya lagi. Ini masih rumus awal. Darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 namanya bukan haid. Nanti ada babnya sendiri namanya istihadhah, ya. Jadi darah itu ada 3 istilahnya. Ada darah fasad, darah fasad, darah haid, darah istihadhah. Darah fasad, darah haid, darah istihadhah. Fasad dan istihadhah itu sebenarnya sama. Hanya beda penggunaan istilah saja. Darah fasad itu lebih sering dipahami sebagai darah yang keluar ketika anak itu belum mencapai usia 9 tahun ini. Anak 8 tahun setengah keluar darah, maka darahnya nama darah fasad, bukan darah haid. Kalau darah itu keluar pada usia lebih dari 9 tahun, usia haid, dan lebih dari 15 hari, namanya darah istihadhah, ya, istihadhah. Saya lanjutkan. Didahului suci minimal 15 hari. Suci minimal 15 hari. Ini yang harus jadi patokan. Ini kalau tidak punya catatan tidak akan ketemu Bapak Ibu sekalian. Lali, aku wingi terakhir ke tanggal piro yo. Bukan hanya tanggal, jam piro yo, itu harus diingat. Karena nanti hubungannya dengan waktu sholat, nanti akan ketemu kita di dalam itu. Gak oleh mek kira-kira prosoku, enggak. Nanti jangan kalau prosoku atau bingung, jenengan namanya istilahnya mutahayyirah namanya. Mutahayyirah, perempuan yang kebingungan dengan haidnya. Mutahayyirah itu kacau Bapak Ibu sekalian. Jenengan tidak boleh dikumpuli suami itu. Mutahayyirah itu konsekuensinya tidak boleh jima dengan suaminya. Kalau Ramadan dia harus puasa 60 hari. Harus 2 bulan mutahayyirah itu. Nanti akan ketemulah hukum di dalamnya. Makanya ini kudu gak oleh kesusu ngaji ini nggih. Gak oleh kesusu kudu paham betul ini. Kalau saya dikatakan telatat ngajine wis tuwek-tuwek enggak apa-apa, timbangane gak ngaji kita. Timbangane gak ngaji. Nggih. Kok gak ket biyen-biyen. Kayak oleh hidayah. Kayak oleh hidayah. Oke. Jadi didahului suci minimal 15 hari. Ini harus menjadi patokan. Kalau sucinya itu tidak mencapai 15 hari, nanti ada rumusnya sendiri. Ya, ada rumusnya sendiri. Saya sering tanya begini, ngetes ketika ngajar di kampus atau bahkan ngajar di pesantren begini. Ayo Mbak, tak takoni sampean. Nek ana wong wedok haid keluar darah selama 20 hari. Itu mana yang haid, mana yang istihadhah? Ada perempuan keluar darah 20 hari. Itu mana yang haid, mana yang istihadhah? Kalau takon ibu-ibu. Mianten kasus ngoten. Keluar darah 20 hari. Mana haid, mana istihadhah? Jenengan jawab mawon mboten ana. Gak bener salah nih. Coba. Keluar darah 20 hari. Mana haid, mana istihadhah? Ya napa? Yang 15 hari haid, yang 5 hari istihadhah. Ngoten nggih? Sepakat semuanya begitu? Sepakat. 20 hari keluar darah perempuan. 5 iki dising haid, dising istihadhah. 15 hari haid, 5 hari istihadhah, itu jawaban ibu-ibu sepakat. Sing lanang ayo jawab. Gak apa-apa Gus-Guse barang iki Gus As'ad, Gus Fitra barang ayo. Pernah enggak sampai ditakoni istri sampean atau seperti itu? Kalau ini merupakan misalnya ini soal UTS, ya, ini misalnya soal UTS, jangan tak biji 0 itu.
Misalnya ini soal UTS dengan tak biji nol itu. Ini yang saya maksud tadi itu. Kesalahpahaman ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Ketika pertanyaan saya begitu, darah keluar 20 hari, mana haid, mana istighadah? 15 hari haid, yang 5 hari istighadah. Pasti begitu? Iya. 0 sampai biji sampai. Fatal Bapak Ibu kalau seperti itu. Fatal itu. Umumnya orang memahami seperti itu. Karena ngaji pas temek teko kita, masih rumus awal ini, tidak sampai masuk ke dalam. Tidak sampai memahami tadi itu. Mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, muqtadah mumayyizah, muqtadah ghairu mumayyizah, sing li zakrah au qadriha, waktiha dan sebagainya, itu macam-macam sampai ada 11 kategori perempuan haid itu. Iku nih gak difahami secara tafsili. Di pemahaman begitu nih 20 darah keluar ya wis 15 haid, 5 istighadah beres. Padahal kudune enggak ngono. Padahal di dalam 20 itu tidak seperti itu ngitungnya. Wes, nanti muka-muka itu tinggi Jumatan saya bisa menjelaskan yang itu. Karena itu yang urgent. Nanti saya ditagih lah kalau saya lupa. Oke, minimal 15 hari. Kalau tidak 15 hari maka ada hitungan sendiri. Saya lanjutkan. Tidak diawali dengan kelahiran. Kalau diawali kelahiran namanya bukan haid tapi namanya nifas. Oke. Ada kasus begini. Perempuan ini mari melahirno. Ini saya cerita kitab Hasyiatul Jamal. Ya, Hasyiatul Jamal. Ada perempuan melahirkan nifas. Saya ambil nifasnya maksimal 60 hari. Oke, nifas maksimal 60 hari. Nifas itu kan minimalnya berapa? Minimalnya salamane. Nifas minimal lahzotan. Lahzotan itu apa? Sak tetes, sak kecrut nifas itu. Minimalnya sak tetes tok. Perempuan yang seumur hidup tidak pernah haid, nifasnya hanya sak tetes tok. Ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu nifas ketika melahirkan Sayyidina Hasan wal Husain mek sak tetes tok. Makanya dikatakan Az-Zahra, ada yang mengatakan Az-Zahra itu dikatakan suci karena seumur hidup tidak pernah haid. Ya, tidak pernah haid. Oh enggak haid kok iso hamil lho jenengane Gusti Allah kok dilawan nggih. Gusti Allah dilawan. Jadi kalau ada asumsi wong iku sing iso hamil nek haid tok mboten. Ada perempuan itu ndak haid tapi tetap hamil. Ada hamil tetap haid. Nggih, hamil tetap haid. Itu ada. Nggih. Puntane perkara ngonten niku tamu kula pun kathah cerita macam-macam ngoten niku. Permasalahan haid itu banyak. Ada perempuan habis melahirkan, keluar darah, berarti nifas. Saya ambil contoh 60 hari maksimal. Di tengah-tengah nifasnya itu dikumpuli bojone. Lu kan gak oleh tat, perkara gak oleh saya menjelaskan itu. Pokoknya ono perempuan nifas dikumpuli bojone. Saya tidak ngomong hukum haram dan tidaknya ya, yang jelas yang haram, okay? Dikumpuli bojone ketika masih nifas. Karena dikumpuli, akhirnya ditakdir Gusti Allah hamil lagi. Okay? Jadi dia masih nifas, dikumpuli bojone, dia hamil lagi. Akhirnya darahnya berhenti. Di hari ke-60 darahnya berhenti. Ini contoh, hari ke-60 darahnya berhenti. Batas maksimal berhenti. Tek 60 berhenti hanya sehari. Besok dia mengeluarkan gumpalan darah atau melahirkan. Tapi bahasanya apa? Keguguran bahasanya itu. Gumpalan darah, ngetokno gumpalan darah berupa nutfah tadi itu, melahirkan. Besoknya keluar darah lagi. Darah yang keluar berikutnya ini namanya apa, Ustaz? Tanya begitu. Ya nifas. Terus, lo kan nifasnya sudah 60 hari. Apa enggak istighadah? Tidak. Karena diawali dengan kelahiran yang kedua berupa nutfah tadi itu. Paham nggih? Berupa nutfah tadi itu. Jadi suci yang hanya sehari tadi itu, ya sudah. Suci itu memisahkan antara nifas 1 dan nifas 2. Nggih? Memisahkan antara nifas 1 dan nifas 2. Gitu. Banyak nanti contoh-contoh kasus yang lain itu. Kalau orang enggak ngaji, enggak paham, dipikir oh ya itu ya
isik nifas, oh ya iku ya haid nduk dan sebagainya. Salah paham akhirnya. Ya, salah memahami akhirnya. Loh, kalau nifas sama haid kan sama-sama enggak boleh. Iya, sama-sama enggak boleh sholat, tapi nanti hitungan harinya kan dipikir haid padahal itu nifas. Paham nggih? Jadi kesalahannya nanti akan terjadi di sana. Bun, kalau ada perempuan tanya, Bu atau Pak atau Mas atau Mbak, saya ini keluar darah. Darah saya ini haid atau bukan? Ditanya aja dengan 5 rumus ini. Umur sampean piro nak? Umur sampean piro Mbak? Oh sudah 15 tahun, berarti rumus pertama lolos. Ya kan? Tapi belum tentu itu haid, karena masih ada 4 rumus berikutnya. 5 ini harus terpenuhi semua baru dikatakan haid. Kalau enggak. Oke. Yang kedua, oke, umur memenuhi. Sampean metu darah wis pirang dino? Nggih pun enten bae enek 7 dino niki. Darah kula keluar, kerep dan sebagainya. Maka secara waktu masuk wong wis 7 dino. Butuhnya mek 24 jam saja. Kemudian mek 7 dino berarti gak lebih kok 15 dino, sudah 3 rumus terpenuhi. Sampai haid terakhir kapan lo nak? Haid terakhir kapan? Kula darah terakhir niku nembus dosa dinten, oh berarti duduk haid. Karena harus diawali suci 15 hari. Ya ditanya dulu, haid terakhirnya kapan? Waduh lali kula, kacau nih kula lali nih. Sing kacau itu kan jawab, wah kula lali kapan terakhir, itu kacau itu. Nanti ketemu ndak mutahayyirah tadi itu. Jadi harus ingat haid terakhirnya kapan. Ya, haid terakhirnya kapan harus ingat. Terus berikutnya nek ana wedok takon papat memenuhi, oh berarti sampean haid durung tentu, sampean takon dhisik. Jangan-jangan mari mbabarno. Nek mari mbabarno jenenge duduk haid tapi namanya nifas. Pun 5 rumus ini harus dipegang betul, diingat-ingat. Ini terpenuhi semua namanya haid. Kalau bukan namanya bukan haid. Bisa istihadah, bisa nifas, bisa fasad. Ya, yang jelas bukan haid. Berikutnya, nah, ini yang saya sampaikan di depan tadi. Hukum belajar haid itu fardu ain. Seorang suami, bahkan di kitab dijelaskan, seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk hal-hal yang fardu ain. Salah satunya haid ini, belajar tentang haid, belajar sholat, belajar toharoh. Itu seorang suami tidak boleh, tidak punya hak untuk melarang. Nun sewu, misalnya, aku nggak contoh Aziza misalnya. Aziza gak paham haid, ya gak paham haid. Paling aku kepingin belajar. Aku ate nang omahe Pak Sofyan nanti belajar takon-takon masalah haid, terus bojone ngomong gak oleh. Gak oleh. Misalnya begitu nggih. Enggak apa-apa melarang kalau suaminya sanggup belajar kemudian mengajarkan pada istrinya. Nah, itu bagus itu. Gak oleh, aku sing budal. Nah, itu bagus. Nek wis ngomong gak oleh. Nek ngomong gak oleh tok, nek ngomong gak oleh terus gak ana solusi. Itu yang tidak boleh, karena ini sifatnya fardu ain. Fardu ain sangat fatal akibatnya kalau kemudian si istri atau si perempuan itu tidak paham tentang haidnya. Tidak boleh. Makanya kaum laki-laki ini nggih, arek-arek iki sadurunge sampean meneh gak duweni hak untuk melarang istrimu mumpung durung belajar mumpung isih arek. Jadi besok istrimu, aku tak belajar ngaji Mas. Metu nang njaba nang ustaz sapa? Nek kon kuwatir, gak usah, aku sing ngajari. Nah, bisa kamu. Aku sing ngaji. Tapi nek kamu gak ngerti agama, kamu wajib didik istrimu nek gak sanggup dhewe dididikno nang wong liya. Ya, dididikno atau kamu sendiri yang ngaji. Makanya wong lanang iki kudu ngerti agama. Pun selanjutnya. Hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Sak standby iki sing wedok fardu ain, sing lanang hukumnya fardu kifayah. Kudu ana sing mewakili belajar haid mangkane. Karena saya ini PNS waktu bisa dipindah, nggih. Engko kuwatire kan, ki sing paham haid sapa? Gak ana, paling gak Pak Eko paham. Harus ada yang bisa menjelaskan nanti kalau saya tidak di sini.